Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah, dan malam ini izinnya untuk kita kembali bersama-sama mengikuti majelis bulanan kita. Dipandu kitab fikih, itu kitab Kifayatul Akhyar, yang merupakan kitab yang menguraikan secara panjang lebar dari kitab Fathul Qarib li Syekh Abi Surya. Malam ini kita akan meneruskan apa yang telah kita baca di Musholla Al-Husna. Saat di Musholla Al-Husna kita membahas tentang air laut, ya, yang ditanyakan oleh para sahabat saat itu kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana hukumnya ma'ul bahar, air laut. Apakah termasuk air yang diperkenankan untuk raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas baik kecil maupun besar, kecil dengan berwudu, besar dengan mandi, kemudian menghilangkan najis, ya, membasuh benda-benda yang terkena najis. Itu ditanyakan. Maka mereka mendapat jawaban dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa ma'ul bahar itu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi menjawab bahwa air laut itu adalah air yang suci dan mensucikan. Bukan sekedar suci, tapi juga mensucikan. Artinya ainnya, ya, air laut itu suci. Kemudian mampu untuk mensucikan. Bahkan Nabi mengatakan bukan sekedar tahur, suci dan mensucikan, tapi al-hillu maitatu, yang halal, gitu loh. Yang halal bangkainya. Laut itu kan ikan banyak di laut. Artinya ada binatang-binatang air, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Jangankan masih hidup, jangankan masih hidup, seperti kalau orang menjala, mancing, muket, ya, jaring dan seterusnya, kan dapatnya ikan yang masih hidup atau binatang laut yang masih hidup.
Jangankan yang masih hidup, yang sudah mati saja itu hak. Sekarang kan kadang ada kasus, ada ikan hiu terdampar, kemudian mati sudah sehari dua busuk. Ya kalau ente doyan maka karena halal gitu. Airnya suci dan mensucikan. Kemudian bangkai binatang yang hidup di laut itu gitu. Kenapa disebut bangkai? Karena matinya tanpa melalui sembelihan. Kan nggak ada tuh ikan disembelih kan udang disembelih mana ada. Nah, itu sudah kita bahas dalam pertemuan bulan lalu di Mushola Al-Husna ya, tentang Ma'ul Bahr. Kemudian Ma'ul Birri. Yang kedua, ya, ini jenis air yang sumbernya itu air sumur. Sini banyak sumur kan? Ya. Kita gali tanah, gitu. Kedalamannya, ya tergantung lokasinya. Ada yang 2 meter sudah keluar air. Ya. Kalau pengen bagus agar lapisan tanahnya makin tebal kan, ya di atas paling tidak 10 meter gitu loh. Ya. Itu namanya bikrun. Ya. Air sumur. Air sumur ini merupakan salah satu sumber dari air yang tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Artinya airnya itu sendiri suci gitu loh. Lalu bisa mensucikan. Artinya bisa digunakan untuk bersuci, berwudu, mandi wajib, ya. Kemudian membasuh yang najis. Nah ini yang akrab yang ada di kampung-kampung kita. Jadi air sumur. Dasarnya apa? Ini kan hukum, ya. Setiap hukum itu pasti harus ada dalilnya, ya. Harus ada dasarnya. Dan karena ini adalah syariatul Islam, maka dasarnya itu kalau tidak Al-Quran adalah as-sunnah. Ya, sunnah itu isinya 3. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan kebijakan yang dibuat oleh Nabi. Itu isinya 3. Jadi kalau kita bicara tentang sunnah, kalau tidak perbuatannya, perkataannya. Atau penetapan beliau ketika melihat satu peristiwa, melarang tidak, ya, memerintahkan juga tidak. Itu namanya takrir, ya. Takrir itu dalam sunnah ada 3, qauluhu, fi'luhu, takriratuhu. Ini menjadi sumber hukum Islam. Ketika air sumur itu
dinyatakan sebagai air yang suci dan mensucikan dalam syariat kita, dalilnya apa? Begitu. Ya. Karena kita nggak boleh bikin dewek itu nggak boleh. Jadi harus ada dalil. Nah di sini disebutkan dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dari hadis Sahal radhiyallahu taala anhu, qalu ya Rasulullah innaka ya, tatawaddau min bi'ri bid'atin wa fiha ma yunjin nasu wal haidu wal junubu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di Madinah itu ada sumur namanya sumur Bid'ah. Nama sumur. Saat itu dikenal sebagai Bid'ah. Sumur Bid'ah itu debit airnya banyak. Jadi termasuk sumberannya besar dari bawah. Banyak. Airnya itu beribu-ribu, ya, beribu-ribu kubik, ya, atau liter, gitu. Tapi sumur Bid'ah itu kadang menjadi tempat orang membuang bangkai. Bangkai ayam gitu. Bahkan kaum wanita itu suka kemudian membuang sumbatan-sumbatan kapas atau kain saat yang bersangkutan sedang menstruasi haid. Kotorannya buang. Kalau model kita sekarang softtek gitu. Pampers anak-anak gitu loh. Suka di situ. Tapi para sahabat itu melihat Nabi berwudu di situ. Sehingga kemudian dipertanyakan oleh sahabat. Setelah mereka mengatakan wa fiha ma yunjin nasu wal haidu wal junub. Kadang ada orang membuang yang najis ke situ. Kemudian orang haid membuang kotorannya juga di situ. Ada lagi yang punya hadas besar mandi di situ. Nah, dipertanyakan oleh para sahabat. Nah, dijawab oleh Rasulullah SAW. Karena bi'rul bid'ah itu sumber airnya melimpah, debit airnya besar. Kemudian apa yang dibuang di sana tidak mempengaruhi salah satu daripada sifat air yang 3. Air itu punya sifat 3. Pertama, warnanya. Launuhu. Yang kedua, rihuhu, baunya. Yang ketiga, tokmuhu, rasanya. Ketika air itu banyak itu di atas 220 liter. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Ma yang kullatain 2 kulah itu minimalnya 220 liter, 1 drum besar itu. Itu namanya air 2 kulah. Tapi kalau diambil 1 timbo, maka kurang dari 2 kulah. Oleh karena itu kita bikin tempat air di rumah, ya minimal tadi, ya nampung 300 liter gitu.
Boleh kurang dari 100 liter juga boleh. Cuma tempatnya agak tinggi. Ya. Jangan sampai ketika kita berwudu atau mandi junub ada percikan air yang sudah menempel di anggota tubuh kita ke situ. Karena bisa menjadi mustakmal gitu loh. Ya. Boleh itu mulai sekarang dengan sistem tedmonisasi. Ada tedmon kan? Tedmon kan pasti dibujuk tuh. Boleh ada beli tedmon yang 100 liter enggak apa-apa. Ya, ada kata yang kecil-kecilan 200 liter. Karena dibujuk. Ya, nggak mungkin kita mandi junub. Ya, percikannya ke pucuk. Gitu. Atau yang nggak pakai tedmon, ya pakai ember, lobangi, ya, dibikin sumpel. Kalau di Jawa namanya padasan, ya, terbuat dari tanah. Gitu. Itu orang dulu. Ya. Sekarang di Jawa aja jarang tuh padasan. Itu dari tanah. Ada mau nyonyong gituan. Kalau dari tanah airnya dingin. Ya. Apalagi di musim kemarau. Ya. Kalau dipakai malam-malam dingin. Kayak kalau kita minum dari kendi, tahu kendi? Kendi yang kecil itu kan, kendi namanya. Ya, untuk menyimpan air minum. Lemah itu, sehat kendi itu. Ya. Airnya dingin dari tanah. Nah itu kalau air sedikit. Tapi kalau airnya banyak, ketika kejatuhan benda najis atau tercampur dengan benda najis, tidak otomatis air itu menjadi najis. Karena di atas 220 liter. Apalagi sampai 1000 liter, 5000 liter. Tapi dengan syarat salah satu sifat air itu tidak berubah. Ya. Meskipun satu sungai ya, penuh ibaratnya tuh kayak di Jakarta atau di perkotaan ya, karena limbah rumah tangga sama macam-macam limbah rumah tangga, ada bawang putih, bawang merah gitu ya, bawang aja ada bawang bombay gitu ya. Banyak. Nah ketika kemudian masuk ke sungai yang airnya banyak, tetapi kemudian merubah salah satu sifat airnya, katakanlah launuhu, warnanya. Yang tadinya warnanya andai kata kuning karena bercampur tanah, nggak apa-apa itu, tapi jadi hitam, maka tidak suci lagi. Tidak suci lagi karena apa? Sifat airnya berubah warnanya. Apalagi kalau udah hitam, baunya juga pasti rasanya juga pasti berubah. Bukan cuma satu sifat, tapi 3 sifatnya hilang. Satu sifat saja itu merubah kondisi daripada air. Kalaupun air itu tidak najis, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Gitu. Seperti bak kita penuh, airnya lebih dari 300 liter. Sabun mandi nyemplung. Sehari 2 hari baru ketahuan. Airnya bau. Tidak najis karena sabun tidak najis. Tapi karena baunya telah berubah, maka air itu tidak mensucikan. Gimana? Ya buang, kuras gitu. Ya. Diisi air baru. Itu caranya begitu. Ya. Nah sumur bidoah ini, walaupun ada bekas softtek kalau zaman sekarang ini, ya, ada ayam dibuang ke situ karena mati, tapi
semuanya tidak merubah sifat airnya. Rasanya masih kayak gitulah, warnanya seperti itu, baunya juga tidak berubah. Maka Nabi kemudian berwudu dari situ, dan ketika sahabat bertanya, Nabi mengatakan air sumur ini masih suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Karena tentu Nabi melihat warnanya, baunya, rasanya tidak berubah. Apalagi jika tidak didapati sesuatu yang dan kita sekarang ini kadang sumur-sumur itu adalah milik pribadi. Kalau bidoah itu milik umum. Ya, karena di Madinah, di Mekah mana ada orang gali sumur sendiri, nggak ada. Ya, tanahnya batu, cadas gitu. Ya, nggak sanggup gitu. Jadi kalaupun ada sumur, ya sumur itu milik bersama. Gitu. Dan sedekah pada saat itu, jika dalam berbentuk sumur, itu pahalanya luar biasa. Mulanya dulu Sayyidina Utsman itu pernah membeli sumur seorang Yahudi, asalnya nggak boleh karena kayak model sekarang ini kita kilang minyak. Ya. Punya sumber air, mata air dulu, ya, di sana, ya, nyetak duit. Gitu. Jadi mau dibeli nggak boleh, udah dibeli airnya aja. Wah, dia merasa senang kan, setelah airnya dibeli, dapat duit banyak. Satu saat Sayyidina Utsman nggak beli lagi. Nah, airnya kemudian nggak laku. Kalau nggak laku, akhirnya apa? Dijual. Itu dulu ada hal-hal yang ini juga menjadi ibrah buat kita sekarang. Karena orang kalau sedang laku, padahal tanpa modal kan gitu. Dari bawah mulai menaikkan harga, mempermainkan harga. Ya. Nah, menghadapi penjual yang model gitu, ya sudah, nggak usah dibeli gitu. Ya. Selesailah itu. Ya. Itu mulanya ekonomi Barat itu mereka berkembang pesat, ya karena kita beli. Ya. Jadi tergantung daripada kita semua. Sumpama aja. Di Talang Keramat ini ada Indomaret, Alfamaret, ya. Yang bukan cuma ditengarai, memang menjadi sebab toko-toko kecil kemudian pada tutup. Nanti belum kita. Kenapa demikian? Ya karena intinya belanja di Alfamaret, di Indomaret. Kalau kita sepakat kemudian, tapi tadi kesepakatan bukan karena janji atau apa, ya, tidak membelinya, ya lama-lama kan bangkrut. Barang ada yang beli. Ya. Kembali lagi ke toko-toko kecil. Nah, ini kadang pemerintah ini tutup mata. DPR-nya, ya, legislatornya, kemudian eksekutifnya, ada nutup mata. Yang penting pendapatan. Mereka mengejar pendapatan asli daerah, PAD. Ya. Jadi yang namanya kitab undang-undang bahwa negara ini, ya, hadir untuk mensejahterakan masyarakat, itu kadang cuma tinggal undang-undang. Ya. Memang kalau secara logika ini tidak adil negara ini. Ente buka toko, modal sendiri, nyewa
toko sendiri, bukan dari negara. Ya. Sudah maju, negara hadir, mungut pajak. Baik kan? Ngasih modal tidak, gitu. Kemudian tadi ya, memberikan apa istilah sekarang, regulasi untuk kemajuan dan perdagangan juga tidak. Bahkan sekarang ini malah mati semua tuh. Ya. Sektor ekonomi pasar, ya, di pasar nih, mati semua. Ada beberapa orang yang kontrak, saya punya tempat di pasar satelit Multi Wahana. Ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Gak bisa melanjutkan lagi, bukan karena nggak pengen jualan, tidak mampu pendapatannya untuk mengontrak kembali. Selama, bahkan ada yang alasan nyari untungnya susah, bayar retribusinya terus. Ya. Ada keamanan, ada kebersihan, ya. Macam-macam. Ada yang atas nama Pemda, ada yang atas nama preman, gitu. Ya. Jadi kadang sehari sampai 20.000, sementara untung belum. Kan begitu. Kita belum berlakuan, retribusi lah datang. Dan ini diketahui, walaupun apa namanya, ya, diketahui oleh penyelenggara daerah. Apakah mereka turun? Stop dulu retribusi. Nah, kan begitu. Itu yang harian, belum lagi yang bulan. Tapi kalau presidennya, menterinya, gubernurnya, ya, bupati, wali kotanya, kalau ngomong lemaknya, nggak tahu bagaimana kondisi pasar tradisional. Jangankan pasar tradisional, swalayan aja udah banyak tutup. Yang terakhir di Palembang ini Matahari di IP, cabut. Ini sektor real. Yang masih lemah sekarang ini Pak Tani, Pak Tani, Pak Kebon, gitu. Tapi sekarang juga terutama di Riau, ya, itu sawit sudah mulai jadi incaran pajak, mau dipajak. Karena lumayan, ya, lumayan sekarang ini. Sawit dengan standar 3.000 per kilo, kan? Bahkan kalau ikut koperasi itu sampai 37, 38. Kalau pasar udah nggak bisa sama sekali, diandalkan. Jadi yang kecil-kecil aja susah untuk tadi menyewa kembali itu loh, yang sewa. Ya. Jadi amburadul sudah. Tapi tadi dari logika tadi modalin tidak. Pas kita udah agak sedikit jalan, di luar retribusi dan seterusnya, pajak mulai. Kita buka rumah makan, ya. Nah ada teks apa itu namanya, 10%. Nanti makan di pagi sore, makan 100.000, bayarnya 110.000. Makan aja dipajak. Itu hebatnya Indonesia. Oke, kita tidak keberatan. Asal tadi, ya, hasil dari itu semua kemana? Katakanlah itu adalah termasuk iuran kita untuk negara. Tapi kemana? Ya, jalan tetap rusak. Gitu. Ya. Apa yang dibuat oleh mereka? Setelah PAD-nya memenuhi target tuh, ini kondisi dunia. PLN mati, kita bisa buat apa? Ketika PLN mati, kita bisa buat apa? Nggak bisa buat apa-apa, terima.
Tapi kalau kita nunggak sebulan 2 bulan gimana? Cabut. Minyak kita beli, nggak pernah utang, bayar kok, tapi Pertamina rugi terus. Nah, ini kalau yang di pucuk-pucuk tuh kadang, aduh, ngomongnya luar biasa. Ya, tapi fakta di lapangan, mulanya, ayo, ya kita tetap terima karena kita orang kecil kan ya, tetap terima. Tapi ya dalam soal tadi perniagaan begitu. Jadi Yahudi mempermainkan harga. Ya, ibaratnya asalnya seliter, ya, Rp1 ibaratnya. Setelah tadi ya diborong oleh Sayyidina Utsman, ya, naik menjadi Rp10. Nah, kurang ajar. Ini sama sekali tidak dibelinya. Ada belinya udah. Ya, air itu meluap, ya, nggak ada yang beli. Ya. Karena Sayyid Utsman punya uang, bisa beli sama orang lain. Asalnya mau dibeli sumurnya nggak boleh gitu. Ujung-ujungnya akhirnya dijual. Belilah. Aku kalau beli airnya lagi tidak. Tapi kalau kau mau jual sumurnya, aku beli. Dan itu masih menjadi amal jariah beliau sampai detik ini. Sumber air. Kembalinya salah satu sahabat yang masih punya saham untuk sedekah, ya, di samping untuk juga tentu keluarganya adalah Sayyidina Utsman hingga kini. Hampir 15 abad yang lalu. Air sumur, ya. Mulanya besar sekali pahalanya saat itu jika seseorang itu beramal jariah dalam bentuk sumur, ya. Karena manfaatnya. Gitu, ya. Lalu berikutnya setelah sumur, ya, wa ma'ul aini, ya, fi makna air sumberan itu sama dengan air sumber karena keluarnya dari bawah tanah, gitu. Ya. Hanya kalau sumur itu digali kita, kalau ma'ul ain seperti yang di mana Podomoro kalau gitu, ya, airnya keluar sendiri, itu namanya ma'ul ain. Air itu suci dan mensucikan. Ya. Ketika keluar, ya, suci dan mensucikan. Ya. Artinya untuk konsumsi bisa karena dia suci, ya. Mensucikan untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar juga bisa, untuk membasuh yang terkena najis juga bisa. Itu ma'un mutahhar. Ya. Kemudian wa ma'ut thalaj wa ma'ul barad. Ada air es, ada air embun, gitu loh. Fal aslu fihi hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar. Ya, alal asal. Air es, ada es, gumpalan es, ya, meleleh. Jadi suci. Ya. Seperti kalau yang sekarang ini, kalau Anda menampungnya air AC. AC itu mengeluarkan keluarnya air itu dari thalaj, dari es, dari dingin, ya, yang amat sangat, akhirnya keluar kan nggak ada di antara kita yang ngisi air di AC kan, ya, prion kan begitu. Kalau ditampung, ya silakan. Ya. Kemudian ada lagi air embun. Embun itu
Kalau lagi berair juga banyak. Dikumpulin. Dikumpulin. Cuma kita ini kan karena banyak sumber air yang lain. Maka yang namanya air es, air embun, ya jelas nggak kita cari. Berapa lama kalau kita cari. Ya, pagi-pagi tiap subuh keluar, ya, lihat kaca mobil, kadang berhenti, berapa lama itu. Tapi ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Qala kana Rasulullah SAW idza kabbara fis salati sakata hunayyatan qabla ayyaqra fakultu ya Rasulullah ma taqul qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma ya naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi Allahumma ghsilni min khataayaya bima'id thalji wal bardi. Walaupun tidak ada contoh atau perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi bahwa Nabi berwudu atau menghilangkan najis dengan menggunakan air es, ya, dan air embun, tapi ya, dalam Nabi ketika sudah sholat, ketika sudah Allahu Akbar berhenti diam, ya, sejenak sebelum membaca Fatihah, ya. Kemudian hal itu diawasi oleh sahabat Abi Hurairah. Setelah itu selesai sholat, sahabat Abi Hurairah bertanya, apa yang Anda baca ya Rasulullah? Saat Allahu Akbar sebelum membaca Fatihah. Itu nanti hadis ini masuk dalam hadis-hadis yang berbicara tentang doa iftitah. Gitu. Nabi mengatakan, aku mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ya jauhkan antara aku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau, ya, membersihkan baju yang putih dari kotoran. Ya Allah, mandikan aku, ya, basuh aku dari kesalahan-kesalahan dengan air es dan air embun. Itu doa Nabi gitu. Dan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini dasar daripada jenis air yang ada 7, ya, dalam syariah kita. Semuanya berdasarkan, ya, dalil baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, air yang 7 ini thummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Nanti dibagi menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kalau terlalu banyak nanti takut lupa gitu. Karena ini harus benar-benar dipahami. Ya, karena pengetahuan tentang ini adalah fardu ain, kewajiban yang harus dipahami oleh setiap cacah jiwa per kepala. Tidak ada perwakilan. Orang tua harus paham, anak-anak juga harus paham, suami harus paham, istri juga harus paham. Ya, nggak ada sistem perwakilan, nggak ada. Tunggulannya suami yang belajar udah paham, ajari istri di rumah, gitu. Ajari, kasih tahu anak-anak di rumah. Itu begitu. Ya. Waktu yang tersisa nanti kita gunakan untuk diskusi. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran barakan fi ala kulli hal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha. Wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ghnina bil 'ilmi wa zina bil hilmi wa akhirna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kahwa yang ngopi-ngopi. Monggo. Ya Allah. Bismillah. Ya, enggak ini enggak. Ya Rabbi. Bismillah. Selonjok. Ya ada ini enggak? Kesepakatan. Al-asbab. Ya Allah karim. Allah karim. Mana kopinya? Belum ada kopi. Ya Allah, ya Rabb. La haula wala quwwata illa billah. Iya sudah. Maksudnya sedia aspal. Berarti nggak ada yang ngerokok. Nggak ada yang ngerokok. Biar melek. Ya Allah. Ya Allah. Sehat Pak ya? Sehat semua? Iya. Anak ini gula turun naik. Iya. Oh, udah lama, udah 2014. Lama Pak, kadang 400, kadang 500. Iya. Kadang 600.
Cuma alhamdulillah nggak sampai istilahnya jatuh apa enggak. Enggak. Aku 500 masih bawa mobil, Pak. Nih, masih nyetir. Cuma kadang nafsu makannya yang kurang. Nah, nggak pantang, Pak. Umur lah udah 64-an. Iya. Bapak berapa? 64 juga. 65 ya, selisih setahun. Tapi nggak ada, gula nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada juga. Anak nggak ada, Pak. Ibu Ana, Abah Ana 102 meninggal. Ibu Ana sekarang 93, Pak. 93 tahun. Oh, sehat. Meninggalnya. Ini, alhamdulillah. Karena rata-rata, ini rata-rata ya, bicara soal rata-rata. Air masjid itu air wakaf. Wakaf itu artinya stagnan, berhenti. Wakifun, gitu loh. Jadi bukan berjalan, tapi berhenti. Nah, disesuaikan wakafnya untuk apa. Andai kata wakafnya hanya untuk minum, wudu, maka untuk mandi, untuk mencuci itu haram. Karena tidak sesuai dengan wakafnya. Jadi seperti nggak usah ambil masjid jauh, Masjid Al-Ikhlas ini. Itu sumber airnya dari sumur. Nah, tergantung pengurusnya untuk menetapkan air dari sumur itu untuk apa. Andai kata belum dinyatakan, ya nyatakan sekarang. Di sini ada WC, ya kan, untuk cebok, berarti kan, baik dari kencing maupun BAB. Di sini juga ada kamar mandi, kan? Berarti untuk mandi, kan gitu. Kalau wudu itu pastilah. Hanya saja boleh untuk mandi bukan berarti nanti jiron masjid ini pas mandi ke sini. Nanti jadi tempat pemandian. Ya, atau numpang beol di sini. Ya, numpang kencing di sini. Tentu bukan seperti itu. Ya. Untuk orang yang ke masjid. Karena sebaiknya, ini minas sunnah. Yang sunnah itu, Anda datang ke masjid, sudah punya wudu. Karena di Masjid Nabawi saat itu, nggak ada. Tempat wudu itu nggak ada. Jadi para sahabat datang ke masjid itu sudah mutawaddi'un, sudah wudu semua. Nah, kita juga ketika Jumat, ketika setiap harinya rawatib, ya, itu datang ke masjid sudah punya wudu. Andai di masjid kemudian kepengen kencing, gitu loh, ya, baik, terutama sebelum sholat. Kan kita ini kalau mau sholat kepengen kencing lalu ditahan. Sholat dulu baru kencing. Kaget pas lagi sholat, ya, pikirannya dikencing terus. Ya kan begitu. Itu namanya ala'iq. Ya. Itu namanya sesuatu yang mengganggu pelaksanaan sholat. Oleh karena itu dalam fikih qat'ul ala'iq,
inda shalah itu muqaddam. Memutuskan hubungan-hubungan ketika kita mau sholat itu lebih diprioritaskan. Anda pengen kencing, kencing dulu. Anda kepengen beol, beol dulu gitu loh. Bahkan jika Anda haus, ya minum dulu. Jangan kayak Allahu Akbar. Wow, gitu. Acara belum kelar, kelarkan dulu. Jangan memotong acara karena sholat dulu, nggak bisa. Nanti pas Allahu Akbar ingat, habis ini apa? Apalagi yang protokol, MC itu, ya. Mengganggu. Itu namanya qat'ul alaik. Sudah, biar ketika tidak ada lagi baru Allahu Akbar. Nah, jadi wakafnya tentu ya untuk mandi, untuk cebok, itu loh ya. Nyuci pakaian tidak kan? Jadi nggak boleh untuk kemudian bawa pakaian kotor nyuci di Masjid Al-Ikhlas, itu tidak boleh, harus begitu. Nah, ketika kemudian masjid ini menjadi tempat untuk pemotongan hewan korban, tentu motongnya tidak di dalam masjid karena bisa menajiskan ya, di lapangannya ibaratnya tuh, di lapangan situ. Lalu sumber airnya dari mana? Ya ambil dari apa namanya, masjid. Ketika wakafnya itu memang salah satunya adalah untuk izalatun najasah, kencing kita, berak kita. Jadi harus dikompromikan. Karena setiap masjid itu berbeda-beda. Gitu. Memang kalau dulu air itu mahal, apalagi di daerah Arab, daerah Afrika. Itu mulanya tidak ada, dan korban juga tidak ada kepanitiaan dulu. Kepanitiaan korban itu bid'ah. Bid'ah, tidak dicontohkan oleh sahabat aja tidak, apalagi oleh Nabi. Cuma bid'ah itu kan tidak semuanya dolalah. Tidak semuanya sayyi'ah. Ada bid'atun hasanatun. Hasanahnya di mana? Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Orang arisan korban aja bid'ah itu. Ya. Tidak ada anjurannya, tidak ada. Ya. Tapi bid'ahnya adalah bid'ah untuk kebaikan. Nah, kontan 3.500.000 kate duitnya. Ya kan? Nah, tiap minggu lah ibaratnya tuh. Ya, 20.000, 50.000 gitu. Sampai dengan berapa? Ibaratnya 3 juta, ya 3 juta. Ya kan? Kan sapi kebanyakan 21 juta sekarang ini, ya. Jadi kalau 3 juta, orang 7, 21. Tapi upahnya mana? Untuk upah motong, untuk apa? Tadi panitia dan sebagainya. Maka dilebihkan. Ya. Itu di luar apa istilahnya benar-benar tadi. Nah, 200 gitu. Kalau kali 7 kan lumayan. Bisa buat makan panitia dan seterusnya. Sehingga korbannya itu tidak jual. Karena korban itu nggak boleh dijual. Ketika kita korban tuh, jual kepala, jual kaki, jual kulit, nggak boleh. Semuanya harus ditamlik. Ya, tamlik itu dimilikkan. Siapa yang galak kepala? Ya. Kepala tuh dagingnya banyak tuh. Ya. Kepala sapi. Ibaratnya saya semua. Ya, jadi milik saya. Setelah itu mau saya jual nggak apa-apa. Tapi kalau Anda berkorban jual kepala nggak boleh. Anda berkorban jual kulit juga tidak boleh. Tapi orang yang kemudian mendapatkannya itu boleh. Siapa yang namakan kulit?
Itu. Jadi sekali lagi nggak usah kemudian diperkeruh dengan mengeneralisasi, mengumumkannya bahwa semua air masjid haram untuk pemotongan korban. Tergantung gitu loh wakafnya. Kalau memang wakafnya saklek untuk wudhu saja, kencing aja nggak boleh itu, cebok. Jangan sediakan tempat kencing. Ya, karena airnya nggak boleh digunakan untuk izalatul najasa, untuk istinja itu nggak. Itu mulanya tergantung masjidnya, tergantung wakaf airnya. Gitu, Mas. Monggo. Nyaman, fadhol nyaman. Fadhol. Waalaikum. Ada juga kawan-kawan yang panitia ini sudah nyingit itu. Dua juga nyingit dari belakang. Nah, Ya. terima kasih. Ya, tidak boleh kalau polanya begitu. Kan bukan apa. Walaupun bukan yang berkorban, sekedar apa namanya, pemotongan dan sebagainya. Oleh karena itu begini, kepanitiaan itu jangan sampai merusak nilai-nilai ibadahnya. Jangan sampai. Nggak boleh ngecupi tuh, aku kepala, aku kaki, aku kulit. Mana boleh? Ya, itu perampokan namanya. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi panitia korban, apalagi penyelenggara arisan, andai kata sapinya 3 juta, maka setiap yang berkorban itu harus nambahi apa 300 gitu loh. Sekarang kalau 300 kali 7 berapa? 2 juta 100. Kalau sapinya 5. Nah itu untuk operasional. Ya, karena hukum itu bukan logika. Secara logika. Orang secara logika negara ini nggak adil kok. Lah iya. Ngasih modal tidak, nyarikan kerja tidak. Kita udah dapat, kena pajak. Kan begitu. Rugi nggak mau mentop up, ya. Menanggung, enggak. Itu karena logika. Gitu. Oleh sebab itu harus begitu. Ya, jadi lebihilah untuk biaya. Ya. Jadi ya tidak berhak lagi karena panitia itu sudah ada kos operasionalnya. Kalau tidak ada ya jangan jadi panitia. Gitu. Suruh wong itu motong dewek. Itu begitu. Tumbalanya dulu itu orang berkorban rata-rata sunnah korbannya. Korban itu kan sunnah, tapi bisa meningkat menjadi wajib. Udhiyah itu bisa sunnah, bisa juga wajib. Kalau orang dulu mau korban tidak teriak-teriak. Ke pasar, nyari kambing, apalagi mereka udah biasa makannya kan, kambing, rata-rata kebanyakan kambing. Kalaupun kemudian sapi atau onta, itu mereka untuk keluarga aja. Jadi pas habis sholat Id,
Mereka motong sendiri. Dipotong sendiri. Korbannya sunnah. Kalau korbannya sunnah, maka dia boleh makan. Mau makan 1/4 boleh, separuh boleh, 3/4 juga boleh. Berarti cuma 1/4 yang jadi korban. Boleh. Ya. Tapi kalau sudah wajib, yang korban nggak boleh makan. Karena sudah menentukan lil fuqara wal masakin. Nuntun kambing. Pak Haji buat apa? Buat korban. Itu udah wajib. Pak Haji itu nggak boleh makan. Tapi kalau buat apa aja adalah gitu. Oleh sebab itu jangan ditakyin. Boleh ditakyin, boleh dituntun. Masyarakatnya perlu dituntun. Ya, arisan korban sun. Jangan arisan korban saja. Kalau arisan korban saja, maka yang ikut arisan nggak boleh makan dagingnya. Gitu. Dituntunlah mereka. Ya. Karena fikih ini perlu kejelasan, ketegasan. Arisan korban sunnah. Itu begitu. Nah mereka liajlit tabarruk. Jadi tabarrukan itu boleh mengambil 1/4-nya. Nah 1/4 itu nanti bisa diberikan andai kata dia punya tetangga non muslim. Maka dari yang 1/4 itu sebagai hadiah. Gitu loh, ya. Tapi kalau hewan korban nggak boleh. Dari muslim untuk muslim. Jadi sebetulnya solusi atau jalan keluar dalam fikih itu ada. Kan banyak bertanya, Ustaz, tetangga saya Buddha, tetangga saya Hindu, tetangga saya Nasrani, boleh nggak saya kasih daging korban? Ya nggak boleh. Ya. Kalau hadiah boleh. Nah, oleh sebab itu indeks 1/4. Maka bisa kemudian ngasih mereka. Bukan panitia, bukan. Tapi dia yang berkorban. Ya, ini aturannya seperti itu. Jadi panitia nggak boleh capcuk, nggak boleh. Lah itu malah yang nggak pakai ilmu. Ini kita bicara soal ilmu. Majelis taklim ini bicara soal ilmu. Kalau sudah diketahui mau dipakai atau tidak, ya urusan saudara-saudara gitu. Ya, tidak lagi tanggung jawab saya gitu loh. Ya, qad balagtu, saya telah menyampaikan gitu loh. Jadi kalau nggak dipakai ya urusan saudara. Ya. Hukum kepala itu jadi apa? Hukum kaki itu jadi apa? Karena apa? Fuqara masakin ada yang mau kepala, ada yang mau kaki. Lah, hak dia kan begitu. Ya. Jadi nggak boleh. Lalu yang korban itu kemudian ngomong ibaratnya, panitia, kau bela kepalanya buat kalian, kaki buat kalian. Nggak boleh. Ya. Itu mulainya harus ada operasional. Ya. Jangan kemudian ya 3 juta 21. Sapinya juga 21. Nah, akibatnya tadi kepalanya hilang, kakinya hilang. Lah iya panitia motong itu merokok, ngopi, lagi makan siang, gitu loh. Lah iya. Nggak mungkin makan dewek-dewek. Nah, itu kosnya begitu. Jadi kalau mau korban, ya jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau enggak ibaratnya, ya udah duit 3 juta beli kambing yang 2 juta. Potong dewek kan gitu. Ya. Kan bisa tuh. Ya. Itu. Ya. Jadi caranya seperti itu. Jangan capcuk ya. Itu bukan hak kita. Bukan punya kita. Ya.
kita hanya kemudian panitia. Mas. Yang lain mungkin paham yang sudah dikaji masing-masing hilang kaki biji beberapa sapi musik itu biji ada yang lain berapa musik Sekarang anak abah yang masih hidup berapa? Dari hari ini sudah masih Mic-nya agak jauh, mic-nya agak jauh dari mulut. Semarang. Ya. Dari ibu yang Banyak. Air hujan. Kita tampung dalam satu bak. Dan di dalam tampung itu kita menampungnya di seng ya. Seng jatuh Berkarat. Nah seandainya dalam di seng itu ada kotoran, seng itu nelayan ya, ada kotoran ayam, atau burung, ataupun kotoran cicak dan lain sebagainya. Nah apakah itu termasuk air yang bisa dipakai untuk bersuci? Iya. Nah yang kedua, ini tentang keadaan berwudhu. Dan ada kita sering berwudhu di masjid itu ada berwudhu. Nah seandainya kita wudhu di dalam kamar mandi itu ada toilet atau WC. Nah apakah kita boleh berwudhu di dalam WC dengan keadaan pintu tertutup? Itu yang kedua. Yang kedua tentang korban. Menurut pengalaman kami sebagai laki, itu yang kami alami itu ketika sapi itu sudah dikuliti, nah kulit tersebut di ini dijual ataupun diberikan kepada orang lain. Bolehkah uang kulit tersebut kita pakai untuk operasionalnya, untuk beli misalnya untuk beli plastik dan sebagainya, dan juga kepala atau kaki. Kalau kita jual kepala itu, itu boleh dikeluarkan untuk diambil uangnya. Kita aja terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi ma'ul mator ini juga salah satu daripada ma'ul mutlak yang tohir mutahhir. Suci airnya, kemudian bisa mensucikan. Ketika kemudian ditampung, ya, penampungnya itu katakanlah sebagai apa tadi pertanyaan, dari seng, dari apa gitu loh ya. Kalau kemudian airnya itu sampai kullatain 220 liter, kan air banyak itu. Ketika ada burung dara terbang lalu berak ke situ, tai burung dara kan najis tuh, masuk ke air yang kullatain 20. Ya lihat, tidak otomatis najis, tidak. Tai burung dara itu atau tai ayam ya, atau cicak mati di situ ibaratnya tuh ya. Walaupun cicak itu binatang yang lada masail, tidak ada darah yang mengalir ya. Kalau airnya tidak berubah
baik itu warna, bau, dan rasa, air itu tetap suci mensucikan. Tapi kalau terjadi perubahan, apalagi yang merubah itu benda yang najis, maka airnya menjadi mutanajis. Karena benda najis. Kalau bendanya tidak najis, maka tidak najis, tapi hilang tauhuriyahnya. Ya, hilang, tidak bisa mensucikan. Itu begitu. Tapi kalau seng lama-lama atau drum lama-lama menjadi penampung air, kemudian terjemur oleh matahari, galak keluar apa? Karat, tieng gitu, yang kuning-kuning. Ketika kemudian campur dengan air, airnya tetap suci mensucikan, tapi itu ma'un makruh fistihmani, air yang makruh digunakan. Sebab sudah ada zat besi, itu mengancam penyakit kulit, gatal-gatal, kemudian belang-belang. Oleh karena itu sekarang ada tetmon kan tidak karatan, tidak tiangan gitu. Walaupun dijemur matahari. Itu prosesnya seperti itu. Yang kedua, masalah Anda berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya, yang BAB kencing di situ. Pada dasarnya wudu Anda sah, boleh sah. Ya. Hanya saja ada yang memakruhkan saat Anda mengucapkan Bismillah. Gitu. Makruh bukan haram, ya makruh. Ditanzih namanya, untuk membersihkan, mensucikan Asma'ullahil Husna. Ya. Paling itu. Kalau dibilang sah, sah. Seperti orang berwudu masih telanjang bulat, sah wudunya, ya. Dan tidak boleh sah, hanya makruh gitu. Ya. Karena apa? Karena niat itu di hati. Kalaupun Anda baca Bismillah itu dalam hati, dan niat wudu juga dalam hati. Talafut mengucapkannya itu hanya untuk membantu hati Anda ingat, ya, agar niat berwudu saat air sudah mulai menyiram muka Anda. Itu begitu. Ya. Lalu yang ketiga soal menjual anggota binatang yang dipersembahkan untuk udhiyah, untuk berkorban. Itu jawabannya tidak boleh. Apalagi jika yang menjual itu panitia. Panitia itu bukan yang berkorban. Yang berkorban saja tidak boleh. Bahkan jika terjadi satu perjanjian dengan panitia tadi, sepakat nih orang 7, aman nih. Ya udah, yang motong, yang nyincang, yang apa, ya, upai pakai kulitnya atau pakai kepalanya atau kaki nggak boleh. Upah itu kan berarti tadi dia menjual untuk jasa pemotongan dan nggak boleh. Lalu uangnya apalagi untuk beli plastik, untuk beli apa? Nah, itu mulanya ketika terjadi kepanitiaan harus ada cost operasional. Dibutuhkan plastik berapa? Dari 1 ekor sapi. Itu. Jadi andai kata 3 juta, kasihlah tambahi 300 untuk beli plastik. Kan begitu. Ya, dalam 1 ekor jadi berapa bungkus ibaratnya kan? Kalau andai kata jadi 100, ya, itu 100 lembar plastik berapa? Dari cost operasional. Itu mulainya kalau Anda men-tackle urusan kayak gini harus diperhitungkan. Kalau enggak ya suruh mereka potong sendiri uang 7 tadi itu, ya.
sekaligus jadi panitia gitu. Ya sekarang begini, kulitnya nanti ditamblek gitu. Ditamblek, di kepemilikan, dimilikan kepada salah seorang bahwa dia menerima korban berupa sekilo itu paling murah 5.000, dan 7.000. Sapi kalau yang 2,5 itu pajak 17 kilo, kali 5, sedikit sebetulnya. Daging sekilo berapa? Kita dapatnya kan biasanya ini dia sekilo, daging setengah kilo, kemudian ya, yang campur tulang setengah kilo, biasanya itu. Jadi 1 kilo, iya, tapi mahal dari kulit itu. Kalau kulit sekarang itu dihargai murah, ya, karena mereka tahu bahwa orang berkorban itu jual kemana kulitnya. Atau diambil oleh tadi ya salah satu yang berhak, ya, yang bagus dibikin apa namanya, dijemur, ya, buat beduk, buat beduk, itu begitu. Ya, jadi kalau dijual kemudian untuk keperluan apapun, karena memang nggak boleh dijual. Yang boleh menjual itu yang berhak gitu, ya, yang berhak dapat. Kemudian yang paling utama itu adalah fuqara masakin. Itu begitu. Biasanya kami di sini kan kulit itu kami tampil ke panitia pengurus masjid atau sholat. Ya biasanya nanti setelah di take sama pengurus masjid atau sholat, kemudian dijual dan duitnya dibagi ke fakir miskin. Biasanya kita begitu. Kira-kira sama dalam semuanya. Jadi tamlik itu satu orang. Memang orang itu ya berhak untuk menerimanya. Setelah dia terima, dia jual, mau dimakan sendiri juga boleh. Ya, mau dimakan rame-rame juga boleh. Tapi kalau untuk kemudian satu bagian untuk rame-rame, nggak ada. Nggak ada ketentuan seperti itu. Tidak ada. Ya. Itu mulanya ya dari kepengurusan masjid, kan tentu ada yang berhak menerima. Nah itu kasih mereka. Dan mereka itu bukan, ya tergantung ya, tidak harus kemudian soal berapa dapatnya, ya kan? Terakhir mungkin pertanyaan terakhir apa itu? Jadi yang nanti pergi melewati jadi panitia korban. Tapi kan panitia di masjid itu lain. Jadi di tengah-tengah begawi ini, kalau ada panitia atau bio yang korban atau korban itu alasan itu, tidak tahu kalau dia itu sebelum dibagi ke sesuai dengan fungsinya. Kalau dulu dia mendayu itu yang batu paha, dimasak dulu dengan alasan untuk makan panitia, tanpa ada kejelasan apa-apa. Atau dia korban video, jadi diberi orang sementara itu belum masuk bagi penerima sekian persen dari korban tadi. Nah, apa tadi Ustaz? Mana hukum kita melakukan tadi? Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa panitia itu
bukan pemilik dari sapi atau kambing yang dipotongnya. Bahkan solusi yang paling masuk di akal, ya, kemudian tidak menabrak aturan, kan setiap mudhahi, orang yang berkorban itu, kalau korbannya sunnah, ya, minimal bisa mengambil seperti sekarang sapi 21 juta itu kira-kira berapa kilo? 100 kilo. Ya kan? Nah, orang 7 itu ngambil masing-masing sepertiga. Jadi berapa? Satu orang dapat berapa? 4 kiloan. 3 kilo. Lebih, 4 kilo lebih. Kenapa 4 kilo? Sepertiga. 7 baru 28. Sepertiganya kan Berarti 100 kilo dibagi 7 berapa? 33 orang. 14? Tidak, 1 kilo, 100 kilo dibagi uang 7. 100 kilo dibagi 7. Iya, dibagi uang 7 kan, 7 orang itu kan. Andai kata diperkirakan 100 kilo. Ya kan? 12 kilo. Nah, sekarang 12 kilo berarti dia boleh ngambil 4 kilo. Ya kan? Nah, alangkah bagusnya panitia nego sama yang korban. Kan itu punya dia. Kamu wong 7, aku mbek sekilo. Itu tidak nabrak aturan. Kamu aku mbek bagian kamu, yang 4 kilo aku mbek 1 kilo. Jadi kamu dapat 3 kilo. Yang 1 kilonya buat kami. Gitu. 7 kilo, masaklah. Gitu. Mau rendang ya. Mau gulai. Tapi kalau panitia kemudian mengeluarkan kebijakan sendiri, ambil 1 paha lalu dimasaknya, dia ngambil punya siapa? Iya. Status hukum 1 paha itu gimana? Orang dia bukan berhak. Jadi mendingan sekarang aturannya begitu. Ya. Jadi kalau Anda sekarang ikut arisan, ya, maka tadi tetap harus ada kos operasional itu harus. Ya. Mau nambah 200. Ya. Kan walaupun ngambil 7 kilo dimasak kan perlu bumbu. Bumbu perlu dibeli. Ya kan? Bukan hasil jual kulit atau kaki, bukan. Tapi dari kos operasional. Atau tadi ibarat kaki nih, kita bicara kaki. Kaki sapi itu ada berapa? Imam Syafi'i kalau ditanya sholat dulu. Walaupun tahu bahwa itu 4. Nah 4 bagi 7 tetak jadi 2 ya. Tetak ya. Dia mau nggak ngurangi dagingnya, ngambil gak kaki. Ya, kakinya baru kita minta gitu. Tapi kurangi dulu dagingnya. Jadi hukum ini bisa dinegosiasi bisa. Bukan saklek itu Bu. Ya, pasti ada solusinya. Tidak harus kemudian kepanitiaan tahun lalu di sini kemudian berubah, tidak. Tinggal tadi negosiasi. Ya. Harus ada pembicaraan karena panitia tidak memiliki sapi itu. Hanya orang yang mungkin dibayar ya, untuk kemudian memotongkannya. Gitu. Mulainya kan pemotongnya juga nanti ada 7 nama kan. Ya. Sebelum bismillah Allahu akbar kan tadi ada gitu. Ya. Minka ya, hadhihi minka ya, wa ilaika ibaratnya. Ya. Allahumma hadhihi udhiyah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan sampai 7 nama.
baru kemudian tadi ya fataqabbalha minhum kama taqabbaltaha min sayyidina Ibrahim wa nabiyyina Muhammad bismillah Allahu akbar. Gitu. Disebut namanya yang motong. Sebenarnya kalau bisa yang motong ustadz gitu. Ya. Jangan asal kok asal motong. Ya. Itu begitu aturannya begitu. Jadi kita kalau mau masuk ke dalam organisasi yang seperti itu ya harus dibekali pengetahuannya. Ya. Yang motong muslim kan begitu ya, beragama Islam gitu. Terima kasih ya atas kesempatan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan insyaallah majelis ilmu ini diteruskan di setelah Idul Adha. Insyaallah kembali